lupa subscribe, like, and share. Kemudian tekan tombol loncengnya. Sudah sampai ke 8.3 ya di UKBM kalian. Jadi UKBM seni itu lanjut mulai kelas 10, UKBM 1 sampai nanti kelas 12 itu saya buat lanjut terus. Jadi posisi kalian ini posisi di UKBM 8 itu dihitung mulai awal, jadi tidak mengulang di setiap tingkat, tapi saya lanjutkan mulai awal ya. Jadi saat ini menggambar ornamen itu posisi di 8.3. Baiklah, ornamen itu adalah ini artinya menghias, itu berasal dari kata Latin ini ya, atau dekorasi ya, atau pola hias. Tentunya nanti yang digambar, dipahat atau dicetak untuk meningkatkan nilai pada suatu benda yang dihiasi tersebut. Ya. Salah satunya nanti kegiatan kita adalah menggambar mistar ya, nanti di pertemuan berikutnya nanti langsung teknisnya. Untuk kali ini perlu diketahui untuk konsep-konsep ornamen dulu, tentang jenis-jenisnya apa saja ya. Mungkin ini sekilas sejarah, nanti bisa kamu pelajari secara mendalam di sejarah juga ya, bahwa ornamen itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Salah satunya itu contohnya, langsung kita lanjut saja. Kemudian fungsi ornamen. Yang pertama adalah fungsi religius. Jadi untuk kepentingan keagamaan. Mungkin kalau zaman dulu untuk pemujaan ya, itu disimbolkan dengan ornamen-ornamen tertentu. Kalau mungkin yang kita yang agama Muslim ya, itu adalah kaligrafi, yang di situ adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang dibuat lebih menarik dan dihiaskan di tempat-tempat ibadah atau di masjid atau mungkin di musala, bahkan di rumah-rumah kita yang dijadikan musala. Ada juga yang mungkin ini yang agama lain ya, itu merupakan simbol dari pemujaan tertentu ya. Ini contohnya ada pohon ayat yang menyimbolkan tentang kehidupan, ada juga burung ponik ya sebagai lambang keabadian. Itu semua merupakan fungsi ornamen sebagai fungsi religius atau spiritual. Kemudian berikutnya adalah fungsi terapan. Tentunya fungsi terapan itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di prinsipnya fungsi ornamen sebagai fungsi terapan adalah ornamen yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah ini contoh penerapan ornamen di batik ya. Ini saya perkenalkan, ini adalah batik dari suatu daerah di mana Pak Seto berasal ya. Ini batik Pacitan yang mempunyai ciri khas ini buah pacik. Salah satu ciri khas asal kata dari Pacitan ya, itu ada sejarahnya itu. Kemudian contoh berikutnya adalah bordir. Kemudian adalahnya kerawang. Kerawang itu mirip seperti bordir, cuma lebih dominan ya, area yang ditempati ini. Kemudian corak ornamen. Yang pertama adalah ornamen primitif ya, itu yang berada sejak zaman purbakala. Salah satunya adalah yang mungkin yang banyak dikenal, misalnya ornamen dari Toraja ya, mungkin dari Papua, atau mungkin ya banyak daerah-daerah kita yang kaya akan peninggalan ornamen yang bercorak primitif. Kemudian berikutnya adalah ornamen klasik. Di ornamen klasik ini adalah ornamen yang baku ya,
yang muncul di zaman kerajaan dulu. Jadi ornamen ini tidak berubah atau mempunyai corak-corak yang standar, ya. Nah, dari ornamen klasik ini diturunkan menjadi ornamen tradisional, ya. Jadi ornamen tradisional ini juga mengambil dari berbagai pembauran, ya, pembauran dari primitif ataupun klasik yang muncul sebelumnya, dan diteruskan oleh generasinya tuh secara turun menurun. Jadi itu adalah ornamen tradisional. Mungkin kalian banyak mengenal ornamen-ornamen ciri khas tertentu, ya, misalnya khas Jepara, khas Solo, ya, mungkin khas Madura. Itu salah satu contoh dari ornamen tradisional, yaitu ornamen yang berkembang secara turun-temurun, yang merupakan pembauran dari ornamen klasik ataupun primitif, tergantung yang dominan nanti yang mana, ya. Kemudian ciri khas ornamen tradisional, yang pertama adalah homogen, itu seragam. Intinya gini, jadi di wilayah tertentu dan sekitarnya, misalnya Surabaya dan sekitarnya, itu mempunyai kesamaan atau keseragaman di antara corak-coraknya, ya. Mungkin ciri khasnya kalau di Surabaya misalnya itu adalah sesuai dengan ini, ya, logo Surabaya, ikan suro dan buaya, ya. Kemudian yang ciri khas kedua, kolektif. Nah, jadi motif itu digunakan oleh kelompok sekitar. Nah, contoh misalnya Pekalongan dan sekitarnya, ciri khasnya juga ciri khas tempat itu beda sekali dengan misalnya ornamen-ornamen yang ada di Jawa Timur misalnya. Termasuk juga komunal, jadi kolektif dan komunal itu adalah ini mirip, ya, jadi merupakan ciri khas kelompok daerah tertentu. Dan juga komparatif itu juga kemiripan yang ada di daerah-daerah sekitar. Kemudian corak yang berikutnya tentunya yang modern atau kontemporer atau era-era kekinian, itu lepas sama sekali dengan kaidah-kaidah yang ada di motif sebelumnya atau yang tradisional tadi, ya. Jadi sifatnya lebih bebas. Nah, jadi seperti di lukisan kontemporer itu tidak ada artinya kaidah-kaidah yang mengekang di situ. Jadi mereka bebas berekspresi. Dalam hal ini ornamen yang disampaikan. Oke. Kemudian motif dasar ornamen. Nah, ini misalnya yang motif-motif geometris, ya. Yang pertama ini tumpal. Tumpal itu bentuk dasarnya ini segitiga. Kemudian motif berikutnya adalah meander. Nah, jadi meander itu ini, ya, saling terkait. Jadi seperti huruf S terkait juga pilin. Nah, pilin itu seperti ini, ya. Jadi S yang digandeng. Kemudian swastika. Ini motif dasar dari ornamen, itu bisa dikembangkan menjadi berbagai motif ornamen yang berkembang saat ini. Kemudian motif dasar berikutnya itu yang berasal dari ini, yang non geometris, ya, yang berasal dari tumbuhan misalnya. Di stilasi itu diubah, digayakan, dilebih-lebihkan, ya, menjadi contoh seperti ini. Tapi bentuk dasarnya adalah tetap dari ini, misalnya ini dari tumbuh-tumbuhan, itu dibuat lebih
indah atau dekoratif. Kemudian motif dasar berikutnya adalah motif dasar binatang. Di contohnya seperti ini, di ornamen itu diambil dari berbagai motif dasar ya. Kemudian motif dasar berikutnya adalah manusia. Nah, contohnya pertama di sekitar kita ya, di Jawa ini dikembangkan ini di wayang ya, jadi pergerakan wayang atau seni wayang, wayang kulit maupun wayang golek ya, semua menggunakan motif-motif dasar yang berasal dari manusia. Kemudian yang mengambil motif dasar dari alam sekitar. Nah, ini misalnya dari mega atau mendung ya, yang ini dari pegunungan atau tumbuh-tumbuhan. Dan tentunya motif itu juga merupakan hasil dari khayalan juga. Di ornamen itu bisa berupa khayalan. Kalau dalam lukisan itu surrealis ya, di khayalan. Jadi bisa divisualkan ke dalam ornamen dari khayalan-khayalan dari si pembuat ini ya, atau dari senimannya, bisa diterangkan menjadi motif dasar ornamen. Terima kasih sudah bersedia menonton video kami. Mudah-mudahan menjadi kebarokan kita semua.